Halo, hari ini kita akan melanjutkan materi limit. Kemarin kita udah belajar tentang materi definisi limit. Ini sekarang kita masuk ke sifat-sifat limit. Nah, untuk C-nya adalah konstanta, A-nya adalah bilangan real ya. Nah, di sini ada limit X mendekati A, C sama dengan C. Nah, itu saya beri contoh lain. Jika ada limit X mendekati 5 sama dengan 3, ya 3 gitu ya. Limit X mendekati min 1 dari 2, maka jawabannya 2 karena 2 itu merupakan konstanta gitu. Jadi tidak punya variabel. Nah, sekarang yang nomor 2, di situ ada limit fx di mana X mendekati A, nanti tinggal disubstitusikan aja, 2 disubstitusikan ke X, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Fx itu sendiri adalah fungsi aljabar ya. Contohnya, contoh yang lain ada limit X mendekati 3, di situ 5X pangkat 2. Nah, tinggal substitusikan aja, 5 kali 3 pangkat 2 yaitu 5 kali 9, 45. Itu adalah contoh untuk sifat-sifat limit. Ingat ya, definisi dari limit kemarin itu merupakan definisi yang minggu kemarin kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat limit. Nah, sifat yang ketiga di sini ada limit X mendekati A, CFX. C itu sendiri konstan ya, C-nya itu bisa dikeluarkan. Nah, ini seperti contoh yang nomor 2 tadi, contoh yang saya berikan. Ini rumusnya saya tulis kembali. Di situ ada limit X mendekati 3, 5X pangkat 2. Nah, itu 5-nya bisa kita taruh luar. Karena 5 kan termasuk bilangan konstanta ya. Jadi 5 limit X mendekati 3 dari X kuadrat. Nulisnya bisa kayak gitu atau bisa seperti nomor 2 tadi. Nah, sekarang tinggal disubstitusikan aja 3-nya ke X. Jadinya 5 kali 9 yaitu 45. Sekarang kita ke yang nomor 4. Nah, di situ ada limit X mendekati A, fx ke A, tambah gx ya. Kalau ditambah ya hasilnya tambah, kalau itu min ya di min gitu ya. Seperti contoh di situ udah ada contohnya, contoh 4. Nah, contoh 4 itu ada limit itu seperti itu, tinggal disubstitusikan aja angka 2-nya ke X. Nah, ini ada contoh lain. Contoh lain yang lebih mudah, jadi ada limit X mendekati 2, di situ ada X kuadrat ditambah 3X misalnya. Nah, ke X kuadrat. Nah, kayak gitu bisa kita keluarkan. Maksudnya kita jabarkan X mendekati 2X kuadrat ditambah limit X mendekati 2, 3X kuadrat. Kalau sudah seperti itu tinggal kita substitusikan aja angka 2-nya ke X. Nah, hasilnya ternyata adalah 4 tambah 12 yaitu 16. Untuk yang nomor 5 bentuknya juga sama. Kalau yang nomor 4, sifat yang nomor 4 itu penjumlahan atau pengurangan. Kalau yang nomor 5 itu perkalian ya. Ini khusus perkalian. Nanti untuk pembagian di sifat yang ke-6. Nah, seperti itu limit X mendekati 2, X pangkat 3 kali X kuadrat plus 1 sama dengan tinggal kita substitusikan aja, yaitu 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 tambah 1, 8 tambah kali 5 jadi 40. Nah, sekarang yang sifat yang ke-6. Tolong ini lebih diamati lagi ya. Sifat yang ke-6 itu suatu pembagian limit, tapi di situ ada sifat syarat yang menentukan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, atau limit yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau pembilangnya sama dengan 0 nggak apa-apa. Kenapa penyebutnya nggak boleh sama dengan 0? Karena nanti kalau
penyebutnya 0 nanti hasilnya tak terdefinisi, jadi nggak ada. Nah, contoh yang keenam itu bisa kalian lihat di situ ada limit x mendekati 3 x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, kalau kita substitusikan biasa, coba kita ganti. Misalnya di situ langsung kita substitusikan aja nilai x-nya. Di situ nilai x-nya adalah 3 ya. Fungsi aljabarnya x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, jadi 3 kuadrat min 9 per 3 min 3 itu kan hasilnya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti hasilnya tak terdefinisi. Kalau udah seperti itu, jadi kita harus memfaktorkan. Mana yang bisa difaktorkan? Yaitu yang ada suatu fungsi kuadrat, yaitu x kuadrat min 9. Mungkin kalian masih ingat, jadi ada rumus aljabar yaitu a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Nah, bisa kita jabarkan x kuadrat min 9 itu sama aja x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, a-nya sebagai x, b-nya sebagai 3. Berarti jadinya x plus 3, x min 3. Nah, itu hasil pemfaktorannya. Nah, kita kembali ke contoh 6 ya. Kita substitusikan aja, bentar dihapus dulu biar kelihatan. Jadi di situ ada x min 3, x plus 3 per x min 3. Nah, x min 3 nya kan sama, bisa kita coret. Kalau sudah kita coret, maka baru bisa kita substitusikan nilai 3 nya, nilai x nya. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Untuk yang sifat nomor 7 dan nomor 8, nomor 7 dan nomor 8 itu tinggal diisi aja. Jadi ada limit x mendekati 2, 6 min x kuadrat pangkat 3 sama dengan, tinggal disubstitusikan aja seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak ada penyebutnya, atau bilangnya kan hasilnya enggak 0. Nah, kalau yang nomor 8, sifat yang ke-8, di situ kan ada limit x mendekati a di mana akar pangkat n fx. Nah, itu contohnya ternyata akarnya pangkatnya 5, limitnya tinggal disubstitusikan aja. Jadinya kan dia mendekati 2 ya. Ternyata hasilnya adalah akar 32. Akar 32 itu sama aja 2 pangkat 5, makanya hasilnya adalah 2. Karena sama dengan akar pangkatnya. Nah, ini adalah penyelesaian fungsi limit aljabar. Nah, kalau misalnya suatu x itu variabel x mendekati a dan ternyata hasilnya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, sama seperti contoh sifat yang ke-6 tadi. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah disederhanakan sampai bisa. Disederhanakan itu bisa dengan mengalihkan bilangan sekawannya ya. Nah, setelah itu kalian substitusikan. Jadi kalau yang pertama kalian lakukan adalah difaktorkan, disederhanakan, lalu disubstitusikan. Sekarang kalian bisa lihat di situ halaman berapa ya? Ini ada latihan 2. Di situ yang nomor 1 ada limit x mendekati 2. Nah, itu tinggal disubstitusikan aja ke fungsi aljabarnya. Jadi x-nya tinggal kalian ganti angka 2 gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 dulu ya. Nomor 3 coba kita substitusikan. Di situ akar 9 min 3 per 9 min 9. Ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 maka harus kalian yang namanya sederhanakan.
Nah, itu ada akar ya, akar min 3. Nah, kalau disederhanakan gimana caranya? Kalau ada akar yaitu dengan cara merasionalkan. Merasionalkan di situ ada akar 3 min kok R3 sih, akar X min 3 per X min 9. Maka kalikan sekawan dulu akar X plus 3 per akar X plus 3. Nah, selanjutnya kalian bisa menghitungnya sendiri ya. Gitu. Untuk yang nomor 2, ternyata kalau kita substitusikan, atau nomor 5 kita substitusikan juga hasilnya ternyata 0 per 0. Nah, karena di situ ada kuadrat, maka bisa kalian faktorkan. Faktorkan seperti biasa ya, fungsi aljabar, persamaan aljabar. Lalu untuk yang nomor 2 juga kalian bisa faktorkan. Yang nomor 4 itu juga, kalau nomor 4 itu ada akar, jadi kalian bisa rasionalkan. Oh ya, nomor 7 enggak ya. Nomor 7 itu adalah limit A hingga, belum dibahas di video ini, jadi untuk video next berikutnya. Oke, silakan kalian bisa nyoba nomor 1 sampai nomor 5. Selamat mengerjakan. Oke, sekian video hari ini. Semoga kalian paham. Terima kasih.